goncangan dunia akibat kebijakan-kebijakan memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara, bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan strategis ekonomi di awal kuartal tahun ini untuk menjaga stabilitas dan mendorong daya beli masyarakat. Nah, di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ada perang dagang antar dua negara raksasa ekonomi dunia, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok, akibat pemberlakuan tarif resiprokal yang dicanangkan oleh Presiden Donald Trump, yang tentunya ini berdampak pada ketidakpastian ekonomi global. Lalu apa yang dimaksud dengan tarif Trump? Apa dampaknya terhadap Indonesia? Dan apa yang harus dilakukan pemerintah bersama dengan DPR? Ulasan selengkapnya dalam Rumah Parlemen. Pada kuartal pertama tahun ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Antara lain, kebijakan kenaikan UMP 2024, optimalisasi penyaluran bansos, pencairan THR bagi ASN dan swasta, stimulus di bulan Ramadan seperti diskon tarif pesawat, diskon tarif tol, diskon belanja, dan juga stabilitas harga pangan. Tim jurnalis Rumah Parlemen mewawancarai anggota DPR Komisi 11 tentang paket kebijakan ekonomi Presiden Prabowo. Gini, paket ekonomi Pak Prabowo ini kan diambil dari astacitanya dia, ya kan? Awalnya itu dulu harus dipelajari betul astacitanya dia itu apa. Nah, astacita nomor 2 itu jelas sekali. Yang paling penting adalah kemajuan kemajuan ekonomi rakyat lah. Yeah. Nah, baru dia mulai bergerak ke bawahnya dari astacita itu. Nah, yang sudah berjalan selama 180 hari ini sebenarnya bisa kelihatan makanan bergizi gratis, dan antara, terus paket stimulus ekonomi banyak nih dia di situ pun banyak ada pemberian insentif buat penambahan insentif buat mobil listrik. Ada pemberian subsidi lagi untuk listrik rumah. Yeah. Nah, terus ada ada kayak percepatan THR pada saat itu kan. Nah, ini sebenarnya paket-paket ekonomi yang bisa dia kerjakan selama 180 hari. Ini 180 hari itu belum nggak lama loh, cuma 6 bulan ya. Tapi sudah banyak sekali dia yang ngeluarin ini. Pemerintah mengoptimalisasi program makan bergizi gratis, penyaluran kredit usaha rakyat, realisasi panen padi, diskon tarif listrik, diskon tarif pembelian properti dan otomotif, diskon PPNBM, dan sektor padat karya. Jadi kalau dari sisi tim ekonomi, kita lihat perlu sinkronisasi yang lebih dalam ya. Antara Bappenas, katakan, dengan Kementerian Keuangan, dengan BI. Ya, perlu ada sinkronisasi supaya lebih smooth lah. Kita lihat faktanya adalah mengenai pertumbuhan ekonomi 8%. Okay. Ya, saya yakin kalau ditanya di publik semuanya yakin 8% akan tercapai. Ya, apalagi di tengah dunia global yang gonjang-ganjing. Kalau saya boleh berpendapat, 5% saja kalau bisa, ini satu hal yang bagus sekali. Ya, di tengah dunia akan melambat gara-gara kita tahu adalah resiprokal tarif yang diterapkan oleh Amerika. Selain kebijakan jangka pendek, Presiden Prabowo menyiapkan transformasi ekonomi melalui kebijakan pendorong daya saing antara lain program ketahanan pangan dan energi, optimalisasi pengelolaan BUMN melalui Danantara, pembangunan kawasan industri padat karya, kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam, dan pembentukan bank emas. Tim jurnalis Rumah Parlemen mewawancarai ekonom senior Raden Pardede terkait hal ini. Di kuartal pertama sudah ada semacam kerangka kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah, ya. Jadi termasuk waktu itu secara khusus bagaimana mengadres industri-industri yang padat karya ini. Ya, jadi sebetulnya cukup sejalan dengan bagaimana kita memitigasi dampak daripada kenaikan tarif tadi, ya tentunya ya. Tetapi menurut saya arahnya itu sudah benar, tapi mungkin dosisnya dan waktu penyelesaian
daripada kebijakan-kebijakan ini harus dipercepat lagi akibat daripada kebijakan tarif Trump ini. Jadi dosisnya harus lebih agresif. Maksud saya dosisnya mungkin dulu dikasih 1 tablet per hari ini. Ini mungkin harus bisa lebih cepat lagi. Karena kita masih punya waktu 90 hari dan kita masih diberi waktu negosiasi dengan pihak Amerika. Harapannya tentu negosiasi ini tercapai sehingga bukan hanya industri di kita aman, tetapi malah memberikan satu peluang bahwa tarif yang dikenakan terhadap Indonesia harapannya lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara kawasan. Di tingkat global, Presiden Prabowo mempercepat keanggotaan Indonesia ke dalam BRICS, mempercepat perjanjian Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA, Uni Eropa CEPA, dan melanjutkan proses pendaftaran ke organisasi OECD untuk membangun kerjasama dan pembangunan ekonomi. Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat telah berpotensi menyebabkan goncangan ekonomi bagi sejumlah negara di dunia. Ekses perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok menuai tanggapan dari ekonom senior. Ya, tarif Trump seperti yang kita tahu adalah memang sejak awal di dalam kampanyenya Trump sudah menyatakan bahwa dia ingin menerapkan tarif. Kenaikan tarif ini sangat signifikan. Jadi tarif itu rata-ratanya sampai hitungan sekarang itu sekitar 25-30% rata-rata. Tetapi ada juga yang kenanya 245% seperti Cina sekarang ini. Kemudian kita sendiri dikenakan 32% dan Vietnam dikenakan 40 sekian persen, ya. Kamboja juga tinggi, ya. India juga tinggi. Bahkan negara-negara lain yang surplus terhadap Amerika itu dikenakan tarif yang berbeda-beda. Makin tinggi surplusnya, rasio antara surplus ke Amerika ya terhadap barang impor dari Amerika dari negara tersebut, makin tinggi pula tarifnya. Dalam upaya mengantisipasi dampak perang dagang terhadap ekonomi Indonesia, Presiden Prabowo telah mengutus tim ekonomi yang dipimpin oleh Menko Ekonomi Erlangga Hartarto untuk melakukan negosiasi tarif Trump. Nah, jadi memang betul kita nggak boleh konfrontasi dengan Amerika, kita juga harus negosiasi dengan dia, tapi juga kita juga harus bermartabat juga. Nah ini salah satu advice saya lah buat pemerintah gitu ya, untuk negosiasi ke sana, kita juga kuat kok. Gitu. Menurut saya ekonomi kita yang 4,9 sampai 5,2% ini dibandingkan dengan global growth yang 3,2-3,4% jauh. Apalagi dengan adanya sekarang pasti turun tuh, global growth pasti akan turun sekitar 2,9, tapi kitanya juga turunnya nggak akan sejauh itu, pasti 4,9, 4,8 karena fundamentalnya masih kuat. Nah, kalau paket-paketnya Pak Prabowo ini dijalankan dengan benar, kita sebenarnya tidak harus begitu, walau anak-anak zaman sekarang bahasanya nggak perlu worry lah, gitu, nggak perlu terlalu bahasanya terlalu takut, gitu, karena fundamentalnya kuat. Nah, memang ya ada dolar ke rupiahnya, ada masalah ini, ada banyak faktor lainnya. Tapi kalau kita stay, ya, kalau pemerintah tetap berpegangan teguh dengan asta citanya Pak Prabowo, menurut saya nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Dan sekarang kalau kita lihat menteri-menteri kita sekarang yang dipilih oleh Pak Prabowo, dari mulai Menteri Perdagangannya, Menteri Perindustriannya, Menteri Ekonominya, Menteri ini, ya semua tuh ahli. Bukan menteri-menteri baru yang baru megang, nggak ada. Itu semuanya tuh memang udah pernah melewati zamannya. Dan juga pabrik mobil lain seperti Wuling atau Chery dan yang lainnya ini kan sedang bikin. Artinya ada slide, ya, ada slide. Sumber daya ini mau diarahkan ke lebih technological segment. Nah, segmentasi teknologi. Nah, itu tepat sekali menurut saya. Jadi arahnya tuh sebenarnya udah tepat. Sumber daya ini harus kita masuk ke dalam hilirisasi dari produk-produk yang atau mineral-mineral yang sudah ada. Nah, ya
Indonesia itu 280 juta orang, di Asia ini ada Cina yang 1,5 miliar orang, ada India yang 1,2 miliar orang, ada kita yang 280 juta orang, ada Bangladesh di bawah kita dan yang lainnya nih, ada Jepang dan yang lainnya. Jadi trade option kita banyak. Nah, untuk hilirisasi ini harus jalan dan harus bisa dijalankan dengan benar. Karena memang arahnya ke sana. Nah, kalau balik lagi kita ke Trump effect, kalau dengar joke-joknya ya, lelucon-lelucon sekarang itu Amerika mau balik ke industri lagi, mati mereka ini. Malah turun mereka. Gimana caranya coba? Misalnya Apple mau dibikin di Made in America lagi gitu misalnya. Harga Apple yang tadinya $1.100 jadi $3.000. Mau dijual berapa? Mau dijual berapa? Karena kita masih punya waktu 90 hari dan kita masih diberi waktu negosiasi dengan pihak Amerika. Harapannya tentu negosiasi ini tercapai sehingga bukan hanya industri di kita aman, tetapi malah memberikan satu peluang bahwa tarif yang dikenakan terhadap Indonesia harapannya lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara kawasan yang punya kira-kira produk yang sejenis diekspor ke Amerika. Kalau ini gagal, maka dampaknya akan jauh lebih besar dan ini tidak baik untuk Indonesia ke depan. Kita harus juga memperluas pasar kita. Jadi intinya kita tahu kita nggak boleh tergantung kepada satu pasar saja, pasar Amerika, atau hanya tergantung pasar Cina, atau tergantung pasar Jepang, atau yang lain-lain. Kita harus diversifikasi pasar kita lebih luas, ya. Karena kita nggak tahu nanti ada lagi orang yang seperti Trump di Cina, kita nggak pernah tahu kan ada lagi orang yang seperti Trump di Jepang atau di Eropa. Jadi kita harus memperluas pasar kita seluas mungkin melalui perjanjian-perjanjian dagang, ya, apakah itu multilateral atau unilateral. Itu yang kedua yang kita lakukan. Karena biar bagaimanapun DPR adalah lembaga politik, ya. Dukungan politik dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan quote unquote katakan emergency, ya, itu perlu sekali itu. Dalam situasi seperti ini saya pikir nggak ada salahnya kalau DPR juga memberikan semangat kepada masyarakat. Jadi bukan hanya pemerintah, DPR juga memberikan semangat kepada pemerintah, kepada juga masyarakat luas. Kalau kita kompak, kita akan bisa melewati ini semuanya. Itu sangat penting sekali. Jangan dalam situasi seperti ini kita gaduh. Kita malah harus lebih kompak dalam situasi yang tertekan. Itu yang menurut saya. Jadi peranan DPR dalam situasi seperti ini sangat penting sekali, ya, mendukung pemerintah tetapi juga mengoreksi pemerintah dengan baik, ya, di dalam internal. Jangan sampai terbuat gaduh yang membuat publik jadi kurang percaya nanti kepada baik pemerintah maupun DPR. Itu saya pikir sangat penting peranan daripada DPR di situ. Pemirsa, serangkaian kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah bersama dengan DPR diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang. Ada sejumlah opsi yang ditawarkan oleh tim ekonomi pemerintah dalam proses negosiasi dengan Amerika Serikat. Tentu masih ada waktu untuk melanjutkan pembicaraan secara mendetail. Kita optimis hasilnya bisa berdampak secara signifikan untuk masyarakat Indonesia. Saya Gadis Bianca pamit, kita berjumpa lagi di Rumah Parlemen berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.